Shalom, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur karena pada malam hari ini kita bisa beribadah bersama dalam rangka persekutuan doa bulan keluarga yang keempat. Adapun temanya adalah The Prayer Hand. Marilah Bapak Ibu Saudara, sebelum ibadah kita awali dengan saat teduh bersama. Cukup. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita tahu bahwa Tuhan bertahta di atas puji-pujian. Mari kita memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh dan dengan segenap hati. Pujian diambil dari Kidung Jemaat nomor 457. Mari Bapak Ibu serta saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan berdoa bersama-sama. Berdoa saya hantarkan. Tuhan Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia, Allah yang kami sembah dan Allah yang kami tinggikan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Tuhan, pada malam hari ini kami bersama-sama bersatu di dalam persekutuan doa bulan keluarga minggu yang keempat. Kami bersama-sama akan belajar memuji dan memuliakan nama-Mu, mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan hadir tengah-tengah kami. Kami percaya Tuhan menyertai kami, walaupun kami berada di rumah kami masing-masing, tapi kami percaya Roh Allah Tuhan hadir tengah-tengah kami dan memberkati kami. Tuhan, berkatilah persekutuan doa pada malam hari ini, dari awal pertengahan hingga akhirnya. Biarlah hanya dengan tangan kuasa Tuhanlah yang bekerja dalam kehidupan kami. Kami serahkan semuanya Tuhan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
Mari Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita akan menerima firman Tuhan yang akan menguatkan hati dan pikiran kita, terlebih dahulu kita akan memuji Tuhan dengan satu pujian, Ku Masuk Ruang Maha Kudus. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha kuasa. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha kuasa. Ku menyembahmu, Ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Mari kita siapkan hati pikiran kita untuk bersama-sama masuk ke ruang Maha Kudus. Ku Masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha kuasa. Ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pembacaan firman Tuhan malam hari ini dinyatakan dalam surat Yakobus, pasalnya yang keempat, ayatnya yang pertama sampai dengan yang ketiga.
Yakobus 4 ayat pertama sampai ketiga. Hawa nafsu dan persahabatan dengan dunia. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya, lalu kamu membunuh. Kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu, lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Demikian sabda Tuhan di malam hari ini. Kata Tuhan Yesus, berbahagia kita semua yang mendengarkan firman ini dan mampu melakukannya dalam hidup dan kehidupan kita hari lepas hari. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, selamat malam dan shalom. Tema kita dalam persekutuan 2 bulan keluarga minggu keempat malam hari ini berjudul The Prayer Hand. The Prayer Hand atau tangan yang berdoa. Dalam bacaan firman Tuhan tadi, penulis kitab Yakobus mengingatkan kepada kita semua betapa berbahayanya hawa nafsu. Dalam ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang kedua bagian A, di situ dijelaskan bahwa karena hawa nafsu orang bertengkar dan bersengketa. Karena hawa nafsu orang iri hati, orang berkelahi, dan orang saling membunuh. Hawa nafsu merusak iman dan kepercayaan orang percaya. Dalam ayatnya yang kedua, dijelaskan bahwa karena hawa nafsu, orang tidak lagi berdoa. Orang lupa berdoa. Dan di ayatnya yang ketiga mengatakan, walaupun kita berdoa, tetapi kita tidak menerima apa-apa, karena kita salah dalam berdoa. Karena apa yang kita minta, apa yang kita doakan, hanya untuk memuaskan hawa nafsu kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pertanyaannya adalah, bagaimanakah kita membangun kehidupan doa yang berfokus kepada Tuhan dan bukan kepada diri kita pribadi? Doa adalah napas hidup orang percaya. Doa adalah nafas hidup orang beriman. Berdoa adalah menyampaikan permohonan kita, menyampaikan keluh kesah kita, menyampaikan segala hal yang terjadi dalam kehidupan kita di dunia ini kepada Tuhan. Doa adalah anugerah dan hak istimewa yang Tuhan berikan kepada kita. Di dalam kita berdoa, kita merendahkan hati, kita mengucap syukur, kita menyerahkan hidup ini, dan kita berserah hanya untuk belas kasihan Tuhan. Doa orang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Dapat kita baca dalam Yakobus 5 ayat 16b. Yakobus 5 ayat 16b. Doa itu ibarat angin. Tidak bisa kita lihat, tetapi bisa kita rasakan. Apabila kita dari bepergian jauh, cuaca begitu panas, udara begitu panas, kita berkeringat, kita gelisah. Tetapi apabila kita bertemu atau datang tiupan angin sepoi-sepoi, membuat hati kita lega. Apabila kita bertemu dengan kipas angin atau AC, membuat kita menjadi tenang. Rasa gelisah yang tadinya ada menjadi hilang.
Dan akhirnya karena kenyamanan itu membuat kita bisa tertidur dengan lelap. Begitu pula dengan doa Bapak Ibu. Dalam kehidupan ini kita manusia mempunyai berbagai macam persoalan, mempunyai bermacam-macam permasalahan dalam hidup ini. Kita sudah melakukan apa itu, tetapi kita tidak menemukan jalan keluar. Kita minta bantuan ke sana ke sini, ke teman, saudara, tetapi hasilnya nihil. Jangan berputus asa Bapak Ibu saudara-saudari, mari kita berdoa. Kita siapkan hati kita serahkan permasalahan hidup ini kepada Tuhan, yakin dan percaya Tuhan akan menghilangkan kekhawatiran kita, dan akhirnya kita akan tenang dan kita pun akan tertidur dengan lelap. Di sisi lain Bapak Ibu, kalau kita melihat angin ribut, angin bohorok, angin puting beliung, atau angin tornado, apabila dia datang, bangunan-bangunan kokoh, pohon-pohon tumbang semua, semuanya hancur hanya karena dahsyatnya kekuatan yang ditimbulkan oleh angin ribut tadi. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, doa kita juga seperti itu. Apa yang kita doakan, apa yang kita rasakan tidak mungkin terjadi. Dengan doa, segala sesuatu menjadi nyata. Dengan doa, ada mujizat. Hal yang tidak mungkin menjadi mungkin apabila kita berdoa dengan penuh keyakinan dan sungguh-sungguh. Alkitab penuh dengan fakta tentang doa. Betapa dahsyatnya doa itu, betapa efektifnya doa itu, dan betapa berpengaruhnya doa itu dalam kehidupan. Laut terbelah. Nabi Elia berdoa dan hujan tidak turun selama 3,5 tahun. Daniel berdoa dan mulut singa-singa lapar menjadi terkatup atau tertutup. Dan masih banyak lagi mujizat-mujizat yang ditulis dalam Alkitab terjadi dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, saudara-saudari serta anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam persekutuan doa bulan keluarga minggu keempat ini, ada sebuah ilustrasi menarik tentang jari-jari yang berdoa. Sebagaimana dituturkan Child Evangelist Fellowship dalam The Prayer Hand atau tangan yang berdoa. Dalam tubuh kita terdapat 2 tangan, di kanan dan di kiri, dan mempunyai 10 jari, 5 di kanan dan 5 di kiri. Dengan bantuan jari kanan dan kiri, kita dapat menyampaikan pokok-pokok doa yang berfokus kepada Tuhan. Marilah Bapak Ibu, saudara-saudari dan anak-anak, kita mulai dengan jari yang pertama, yaitu jari jempol. Jari jempol digunakan untuk memuji dan mengakui kehebatan seseorang. Kamu memang hebat, bagus banget, jos banget. Jari ini membawa kita untuk mengakui kebesaran dan keagungan Tuhan. Kita harus menyembah dan memuji Dia. Dapat kita baca dalam Mazmur pasalnya yang ke-100. Kita mengungkapkan pengakuan kita tentang siapa Tuhan yang berdaulat atas hidup kita. Yang kedua Bapak Ibu, jari telunjuk. Jari ini biasanya diacungkan untuk menyatakan diri atau mengakui sesuatu. Saya, Pak Freddy, Majelis Gereja Kristen Jawa Sragen. Jari ini mengingatkan kita pada kekudusan dan keadilan Tuhan, serta menunjukkan keadaan diri kita yang berdosa. Karena itu, kita harus mengakui dosa kita. Kita mohon ampun kepadanya
kepada Tuhan yang Maha Kudus dapat kita baca dalam 1 Yohanes 1 ayatnya yang ke-9. 1 Yohanes 1 ayatnya yang ke-9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Berikut adalah jari tengah, jari yang paling tinggi di antara jari-jari. Ini mengungkapkan kebaikan dan kemurahan Tuhan. Karenanya kita harus meninggikan Tuhan. Kita harus mengucapkan syukur atas segala yang Tuhan berikan kepada diri kita. Dapat kita baca dalam Lukas 17 ayatnya yang ke-11 sampai 19. Ke-10 orang kusta yang disembuhkan, tetapi hanya satu yang kembali untuk mengucap syukur dan berterima kasih. Yang berikut adalah jari manis, tempat cincin kawin dan cincin tunangan melingkar. Jari manis mengungkapkan kasih dan setia Tuhan kepada kita manusia berdosa. Untuk itu kita harus menjawabnya dengan menyatakan cinta kasih kita kepada Tuhan. Dapat kita baca dalam Mazmur 18 ayatnya yang kedua dan ketiga. Yang terakhir adalah jari kelingking. Jari kelingking melambangkan diri kita yang kecil dan berada di urutan terakhir. Mengingatkan bahwa diri kita ini betapa kecil dan tidak berarti apa-apa. Sehingga kita patut menyerahkan diri kita pada kedaulatan Tuhan dan kebijaksanaan Tuhan. Percaya dan kita harus taat kepadanya. Itulah kelima jari tangan kanan. Berikut 5 jari tangan kiri. Kita mulai dengan jari jempol tangan kiri. Jika kita melipat tangan untuk berdoa, jari jempol adalah jari yang paling dekat dengan dada kita. Hal ini melambangkan orang-orang yang terdekat di hati kita. Untuk itu, di dalam berdoa, kita berdoa kepada keluarga kita dan teman-teman kita. Selanjutnya, jari telunjuk. Jari ini biasanya dipakai untuk menunjuk jalan, sana, di sini. Ini menunjukkan bahwa kita harus berdoa kepada orang-orang yang menunjuk jalan kepada kita, kepada orang-orang yang membimbing kita. Untuk itu, kita harus berdoa kepada pendeta kita, kepada pembimbing kita, dan kepada guru-guru kita. Selanjutnya, jari tengah tangan kiri. Ini melambangkan orang-orang yang mempunyai otoritas terhadap diri kita. Untuk itu, marilah kita doakan pemimpin kita, marilah kita doakan atasan kita, marilah kita doakan orang yang mengatur kehidupan kita di dunia ini. Yang berikut adalah jari manis. Jari manis tangan kiri kita adalah jari yang paling sulit diangkat tatkala telapak tangan kita menapak pada bidang datar. Ini melambangkan orang-orang lemah yang perlu mendapat topangan dan dukungan. Doakanlah orang yang sedang dalam kesusahan, doakanlah orang yang lemah, doakanlah orang yang sedang sakit, mereka yang membutuhkan pertolongan. Berikut adalah jari kelingking tangan kiri. Ini adalah jari terkecil dan terakhir, melambangkan diri kita yang kecil dan membutuhkan dorongan serta penyertaan Tuhan untuk terus-menerus bertumbuh,
Untuk itu, di dalam berdoa, kita berdoa untuk pertumbuhan karakter iman kita. Kita berdoa untuk kebutuhan-kebutuhan pribadi kita. Itulah 5 jari kiri dan 5 jari kanan yang kita gunakan dan kita jadikan sebagai pokok-pokok doa kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih, dengan bantuan 5 jari tangan dan kiri, doa-doa kita yang kita naikkan mencakup pokok-pokok doa yang menyeluruh, dapat mengungkapkan doa yang berpusat kepada Tuhan. Tuhan memang tidak mengharuskan kita untuk berdoa dengan tangan terlipat. Kita juga tidak menjadikan tangan terlipat sebagai Tuhan dalam tanda petik. Tetapi Bapak Ibu, di dalam kita melipat tangan untuk berdoa, kita harus ingat bahwa begitu banyak hal yang perlu kita doakan dengan rendah hati. Bukan hanya bagi diri kita sendiri, tetapi juga kepada orang lain. Marilah kita berdoa dengan sungguh-sungguh. Marilah kita naikkan doa dan puji-pujian kita kepada Tuhan. Dan kita yakin dan percaya bahwa doa kita akan dijawab Tuhan. Tuhan Yesus senantiasa menyertai dan memberkati kita. Amin. Tiba waktunya kita akan memberikan persembahan bagi Tuhan. Kita akan memuji Tuhan dengan satu pujian, Sungguh ku bangga Bapa. Ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus, atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Ingin ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus, atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Ingin ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Kami bersyukur, kami berterima kasih untuk firman-Mu di malam hari ini. Kita diajarkan untuk berdoa dengan berpatokan kepada tangan kiri dan kanan, kepada jari-jari kita.
Bapa di sorga, kami lemah, mampukan kami sehingga berita firman Tuhan yang telah kami dengarkan malam hari ini dapat kami laksanakan dalam hidup dan kehidupan kami. Malam hari ini kami berdoa kepada pemimpin kami, kepada pemerintah di pusat maupun di daerah, dan juga kepada tim medis. Kiranya Tuhan menyertai mereka, memampukan mereka, sehingga dapat mengatur keadaan di seluruh Indonesia ini, sehingga COVID-19 yang melanda bangsa negara ini dapat berangsur-angsur pulih. Mereka dapat menemukan vaksin dan obat, sehingga kehidupan kita menjadi normal kembali. Kami juga berdoa kepada rencana persiapan majelis dan pekarya beserta tim dan komisi dalam membuka ibadah tatap muka atau ibadah ragawi di Gereja Kristen Jawa Sragen pada awal bulan November. Tuhan mampukan kami semua sehingga dapat melakukan, mempersiapkan segala sesuatu sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih juga ya Tuhan, karena malam hari ini kami diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan. Terimalah persembahan yang kami berikan ini sehingga menjadi persembahan yang berkenan di hadirat-Mu. Ibadah ini akan berakhir, kami akan beristirahat. Kiranya Tuhan sertai jaga kami dengan istirahat ini. Tuhan sigakan kami sehingga kami bangun kembali dengan tubuh yang kuat untuk beraktivitas di esok hari. Dalam ibadah ini terdapat dosa dan kesalahan, kami mohon Tuhan ampuni. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan akhiri persetujuan doa pada malam hari ini. Namun terlebih dahulu kita akan memuji Tuhan dengan satu pujian, Havenu Shalom Aleichem. Kiranya pujian ini memberikan sukacita dan damai sejahtera dalam kehidupan kita sekeluarga. Havenu Shalom Aleichem, Havenu Shalom Aleichem, Havenu Shalom Aleichem, Havenu Shalom, Shalom, Shalom Aleichem, Havenu Shalom Aleichem, Havenu Shalom Aleichem, Havenu Shalom Aleichem, Havenu Shalom, Shalom, Shalom Aleichem. Bawa damai sejahtera, ku bawa damai sejahtera, ku bawa damai sejahtera, ku bawa damai, damai, damai sejahtera, ku bawa damai sejahtera, ku bawa damai sejahtera, ku bawa damai sejahtera, ku bawa damai, damai, damai sejahtera. Selamat malam, Tuhan berkati kita semuanya. Amin.